Ini dia Arbit Wi-Fi PTZ Indoor IP Camera. Dengan resolusi 5 megapiksel, IP kamera ini siap kasih kemudahan pantau keamanan rumah dengan hasil tangkapan yang jelas. Yang dilengkapi fitur PTZ Control untuk kemudahan arah kamera dan two-way communication biar komunikasi makin mudah. So, di video ini kita akan bahas tutorialnya, apa aja fiturnya dan juga contoh pengoperasiannya. Let's go! Setiap pembelian unit, pengguna akan mendapatkan sebuah Arbit PTZ IP Camera, satu buah buku panduan, satu box yang berisi sebuah kabel USB-C, sebuah adapter USB, sebuah bracket plafon, dan satu set visor dan sekrup. Sebelum produk IP kamera dipasang dan digunakan, pastikan untuk memperhatikan 3 hal penting berikut, yakni pastikan titik pemasangan dekat dengan sumber listrik, dan selain listrik, pastikan juga untuk sinyal Wi-Fi sampai di titik tersebut. Karena semakin stabil sebuah sinyal, semakin baik pula untuk kualitas gambar kameranya. Dan perlu diingat bahwa material bangunan juga bisa mempengaruhi kekuatan sinyal. Next, terdapat beberapa opsi untuk menentukan metode pemasangan IP kamera. Yakni yang pertama, pemasangan di plafon dengan bracket yang termasuk di dalam kemasan ini, lalu dipasang di meja, yakni tinggal taruh IP kamera di area datar seperti ini. Dan yang terakhir, hindari pemasangan yang terhalang oleh rak atau objek besar di sekitar kamera. Selain mengganggu hasil tampilan, halangan juga membuat sensor infrared night mode tidak bekerja secara optimal, sehingga area lain terlihat gelap. Nah, jika sudah terpasang, hubungkan IP kamera ke listrik dengan menyambungkan power melalui kabel USB-C dari port belakang. Dan jika sudah tersambung, tunggu IP kamera memberikan respon sekitar 10 detik sampai kamera berputar secara horizontal dan vertikal dan juga membunyikan prompt. Kalau IP kamera sudah terpasang dan menyala, udah waktunya buat pairing unit ke aplikasi Smart Life atau Tuya yang bisa kamu dapatkan di iOS maupun Android. Jadi, pada bawaan pabrik, IP kamera ini sudah dalam mode pairing saat pertama kali dinyalakan, yang akan ditandai dengan lampu indikator yang berkedip dan bunyi prompt. Namun, jika prompt tidak muncul atau tidak ada tanda-tanda IP kamera sedang dalam mode pairing, kita bisa tahan tombol reset di bagian belakang unit selama 5 detik sampai IP kamera membunyikan dan berputar. Selagi status IP kamera sedang dalam mode pairing, buka aplikasi Smart Life atau Tuya, dan untuk pairingnya bisa dengan 2 cara nih. Untuk cara 1 atau instant connection, pastikan posisi HP dekat dengan IP kamera yang akan di-pairing. Lalu, koneksi Wi-Fi dan Bluetooth sudah menyala. Dan di aplikasi Smart Life, pilih tanda plus, lalu pilih Add Device. Lalu, di halaman Add Device, produk IP kamera akan muncul secara otomatis untuk siap di-pairing. Pilih produk IP kamera yang muncul, pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya, dan tunggu proses pairing hingga selesai. Sementara, untuk cara 2 atau QR Scan, di aplikasi Smart Life, pilih tanda plus, lalu pilih Add Device, pilih Kamera and Lock, lalu pilih Smart Camera Wi-Fi. Lalu di menu kanan atas, pilih QR Mode for Camera, pilih Next, pilih koneksi Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya, lalu arahkan gambar kode QR ke lensa kamera dengan jarak 15-20 cm. Saat IP kamera berbunyi, artinya QR sudah terbaca. Pilih Next dan tunggu prosesnya hingga selesai. Dengan begitu, IP kamera sudah terpairing. Setelah terpairing, kita akan disambut dengan menu interface-nya. Namun, sebelum bahas fitur, baiknya kita bahas settingannya dulu. Semisal, kalau kamu pasang IP kamera di plafon, pasti posisi tampilan kamera terbalik seperti ini. Tapi nggak perlu khawatir karena kamu bisa setting flip screen. Dengan pilih titik 3 di kanan atas, video setting, lalu pilih flip screen. Selain itu, masih di bagian video setting juga terdapat menu lainnya seperti infrared night vision,
yang pastikan sudah terset ke mode auto, supaya pada saat terang kamera akan masuk ke mode normal, dan pada saat gelap IP kamera akan menyalakan lampu infrared. Next juga ada display setting untuk mengatur kecerahan, kontras, dan juga ketajaman gambar. Di menu selanjutnya ada audio setting untuk set komunikasi di satu atau dua arah dan juga mengatur volume perangkat. Lalu juga ada settingan motion and sound detection yang terdapat menu detection alarm setting yang jika diaktifkan untuk notifikasi saat ada pergerakan. Lalu kamu juga bisa pilih fitur yang ingin diaktifkan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, pilih trigger siren untuk mengaktifkan siren pada saat IP kamera mendeteksi gerakan. Settingan beres, kita move on ke fiturnya. Pada menu fitur, di bagian atas terdapat live view kamera 5 megapiksel. Lalu, di bagian bawah live view terdapat 5 pilihan menu, seperti full screen untuk tampilan penuh, capture untuk mengambil gambar di live view, talk untuk berbicara ke kamera, record untuk merekam live view, hide and show menu. Sementara, di bagian bawahnya terdapat menu lainnya, yakni playback untuk menampilkan hasil rekaman kamera, dan playback ini hanya dapat beroperasi saat kamera dipasangkan memory card ya. Lalu, ada galeri untuk menampung hasil capture dan record manual live view. Ada device volume untuk pengaturan suara, motion tracking untuk kamera mengikuti pergerakan, motion detection notifikasi untuk pergerakan, sound detection notifikasi saat ada suara, saran alarm, theme color untuk tema interface, dan juga private mode untuk membuat CCTV tidak merekam atau mematikan playback. Next, ada wide dynamic range untuk mengurangi under atau over exposure, night mode untuk pilihan auto, off, dan on. Selain itu, juga ada fitur lainnya seperti side, di mana pengguna bisa menyimpan 4 titik sweet spot untuk dapat kembali ke titik-titik yang di-save. Sebagai contoh, kita save arah ruang tamu berikut. Untuk penyimpanan rekaman, Arbit IP kamera dapat menyimpan rekaman secara closed storage, memori micro SD card yang tidak termasuk dalam kemasan, dan juga koneksi on-fif melalui NVR. Pengguna dapat berlangganan cloud storage via aplikasi Smart Life atau Tuya dengan masuk ke interface produk, lalu pilih cloud, pilih plan berlangganan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan micro SD card kelas 10 dengan kapasitas maksimal 256 GB dengan memasukkan memory card melalui port SD card yang ada di bawah lensa kamera sampai berbunyi klik. Jika sudah, format memory card terlebih dahulu. Dengan masuk ke menu setting, pilih storage setting dan pilih format. Jika format sudah selesai, masuk ke menu setting kembali, lalu pilih recording setting, lalu pastikan local recording on atau aktif, lalu pilih recording mode. Di sini terdapat event recording untuk merekam saat ada pergerakan dan non-stop untuk selalu merekam. Selain itu, pengguna juga dapat menghubungkan IP kamera secara wireless ke NVR yang support on-fif untuk kapasitas hasil rekaman yang lebih besar. Untuk mengaktifkan rekaman on-fif, masuk ke menu setting, lalu pilih on-fif, pastikan on-fif switch on atau aktif, lalu kita buat password barunya, contoh 0000, lalu pilih confirm. Lalu pada menu NVR, pilih search for camera, pilih unit kameranya dengan menyamakan IP address yang sesuai di aplikasi, yang bisa kita lihat dari 3 digit terakhir. Lalu pilih unit kamera yang muncul, lalu masuk ke settingnya. Pastikan port sudah 8000 dan passwordnya sama dengan yang dibuat tadi, contohnya 0000. Pilih connect dan tunggu indikator sampai berwarna hijau. Dengan begitu, proses pairing ke on-fif telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, untuk melakukan reset atau memulai ulang IP kamera, pada tampilan interface masuk ke menu setting, lalu pilih restart device dan confirm. Device akan restart yang ditandai dengan keluar dari interface. Lalu kita tunggu sekitar 1 menit sampai IP kamera dapat digunakan kembali. Sementara, untuk melakukan reset ulang bawaan pabrik, kita bisa melakukan dari 2 cara nih. Untuk cara pertama, yakni masuk ke interface produk, masuk ke menu setting, pilih remove device,
dan pilih Remove and Clear Data. IP kamera akan berputar dan mengeluarkan prompt. Sementara untuk cara kedua, pada unit IP kamera, tekan tombol reset di belakang unit selama 5 detik sampai IP kamera mengeluarkan prompt. Dan IP kamera akan berputar dan siap untuk di-pairing ulang. So, itu dia Arbit PTZ Indoor IP kamera yang siap maksimalin keamanan di sekitar rumahmu. Dapetin langsung produknya melalui link yang ada di deskripsi. I will see you in another video. Bye-bye.